Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, tapi sebelum kita lanjut, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Marina Chandra dengan NPM 210670521. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai natur dalam garis pantai atau nature of coastline. Jadi pada bagian ini, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu garis pantai dan faktor-faktor apa saja yang ikut membentuk garis pantai secara umum. Oke, jadi batas pantai yang menjadi tempat bertemunya daratan dengan air disebut garis pantai. Nah, gelombang, pasang surut, dan arus itu ikut membantu menciptakan garis pantai. Saat ombak menghantam pantai, mereka mengikis atau membentuk daratan. Nah, garis pantai yang ada di dunia saat ini hampir semua terpengaruh dengan peristiwa pelelehan glasial pada zaman Pleistosen yang terjadi di masa lalu dalam kurun waktu geologis. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 3 faktor pembentuk garis pantai. Jadi, ada gelombang, ada pasang surut, dan juga ada arus. Gelombang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kekuatan dan tinggi gelombang, serta refraksi dan difraksi gelombang. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kekuatan dan tinggi gelombang. Jadi, kekuatan dan tinggi gelombang ini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu gelombang laut pembentuk pantai atau constructive wave, dan gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Nah, gelombang laut pembentuk pantai ini merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Sedangkan gelombang laut perusak pantai atau destructive wave itu merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Jadi, ketika gelombang laut membangun atau constructive wave itu datang, itu akan menjadi pembentukan pantai, sedangkan ketika gelombang laut perusak itu datang, akan terjadi abrasi atau pengikisan dari garis pantai. Yang kedua itu adalah refraksi dan difraksi. Jadi, refraksi itu adalah bergeraknya gelombang menuju pantai yang mengalami proses perubahan garis puncak gelombang dan berusaha sejajar dengan kontur garis pantai. Jadi, refraksi ini dapat menentukan tinggi gelombang di suatu tempat berdasarkan karakteristik gelombang datang. Refraksi ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tinggi dan arah gelombang, serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Jadi, refraksi gelombang ini tuh bisa terjadi karena ya adanya perbedaan kontur kedalaman dan menyebabkan terjadinya pembelokan arah gelombang. Sedangkan difraksi gelombang itu adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Nah, difraksi gelombang ini tuh akan terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu pemecah ataupun pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung di belakangnya. Perbandingan antara tinggi gelombang yang di titik yang terletak di daerah terlindung dan yang gelombang datang itu biasanya dilambangkan dengan K. Oke, selanjutnya ada pasang surut. Jadi pasang surut sendiri adalah perpindahan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain ketika pasang surut menyebabkan terjadinya arus pasang surut. Nah, arus pasang surut ini cukup berpengaruh terhadap proses pantai seperti sebaran sedimen ataupun abrasi pantainya. Jadi ketika pasang itu naik, pasang yang naik ini dapat menyebabkan sedimen itu datang atau mendekat ke arah pantai. Sedangkan ketika surut dapat menyebabkan majunya sedimen ke arah laut lepas. Nah, yang terakhir adalah arus. Jadi pada tingkat kedalaman tertentu, puncak gelombang tuh akan makin tajam dan gak stabil. Nah, akibatnya gelombang tersebut akan pecah. Sudut yang terbentuk antara gelombang pecah dan garis pantai inilah yang menimbulkan arus panjang pantai atau longshore current. Nah, dampak dari longshore current ini adalah perpindahan sedimen di sepanjang pantai itu yang menyebabkan terjadinya abrasi ataupun sedimentasi. Yang kedua adalah perubahan garis pantai menjadi berkelok-kelok. Nah, jadi kurang lebih ada 3 faktor, yaitu gelombang, pasang surut, dan arus, dan ketiganya ini saling berkesinambungan untuk membentuk garis pantai yang ada di dunia seperti sekarang. Mungkin sekian materi untuk nature of coastline. Mungkin materi berikutnya akan dilanjutkan teman saya.